Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesehatan hati, karena hati adalah sumber dari segala amal. Jika hati baik, maka baiklah seluruh amal. Namun jika hati rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan hati dengan menanamkan amal-amal hati yang mulia seperti ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur, serta menjauhi penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Salah satunya adalah hasad atau iri hati. Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap agar nikmat itu hilang dari dirinya. Inilah penyakit hati yang berbahaya. Ia dapat menghapus keimanan, menghilangkan pahala, dan merusak hubungan sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari sifat buruk ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap nikmat datang dari Allah. Dialah yang membagi rezeki dan keutamaan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Maka siapa yang iri terhadap nikmat orang lain, sejatinya dia tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian saling mendengki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasad adalah api yang membakar amal kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang artinya, waspadalah terhadap hasad, karena hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Betapa berbahayanya penyakit ini. Tidak hanya bisa menghapus amal, tetapi juga bisa menumbuhkan kebencian, memutus silaturahmi, dan mencabut ketenangan dari hati pelakunya. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya didorong oleh rasa iri karena mereka melihat ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, lebih menyayangi Yusuf. Hasad itu akhirnya menutup mata mereka hingga mereka berani melempar Yusuf ke dalam sumur. Namun lihatlah bagaimana akhirnya Allah meninggikan derajat Yusuf, menjadikannya nabi dan pemimpin di Mesir, sedangkan saudara-saudaranya datang kepadanya dalam keadaan hina dan menyesal. Inilah pelajaran besar bagi kita. Hasad tidak pernah menghapus nikmat orang lain, tetapi justru menghancurkan diri sendiri. Lalu, bagaimana agar kita terhindar dari penyakit berbahaya ini? Yang pertama, dengan bersyukur atas nikmat Allah. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka fokuslah pada karunia yang Allah berikan kepadamu, bukan pada apa yang ada di tangan orang lain. Yang kedua, berhusnudzon atau berprasangka baik.
Ketika melihat orang lain sukses, maka jangan dengki, tapi jadikan hal itu sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik. Yang ketiga, mendoakan kebaikan bagi orang lain. Jika melihat nikmat orang lain, ucapkanlah barakallahu fiik, yang artinya semoga Allah memberkahimu. Dengan begitu, hati menjadi lapang dan damai. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Jika rasa iri mulai muncul, segera ingat Allah, mohon ampun kepadanya, dan berlindung dari godaan syaitan yang menyalakan api kebencian di dalam hati. Dan yang kelima, ingat akibat buruk hasad. Hasad tidak pernah memberi manfaat. Dia tidak mengurangi nikmat orang lain, justru menyiksa hati dan menjauhkan dari ketenangan hidup. Hati adalah cermin dari keimanan kita. Jika hati dipenuhi rasa syukur, maka hidup akan penuh kedamaian. Namun, jika hati diselimuti hasad, maka hidup akan gelisah dan jauh dari rahmat Allah. Maka, marilah kita bersihkan hati dari iri dan dengki, dan gantilah dengan rasa syukur, keikhlasan, serta semangat untuk berlomba dalam kebaikan. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari penyakit hasad, dan menanamkan dalam diri kita rasa cinta kepada kebaikan untuk sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.